Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan ngebahas soal ini. Jadi ada sebelumnya ini soalnya aku ambil dari Brainly ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanyain juga boleh di Brainly. Nanti aku akan ambil mungkin beberapa soal gitu. Yang kebetulan aku lihat sih. Kalau pengen di nanyain langsung juga boleh lewat email yang udah aku cantumin di link deskripsi ya. Oke, jadi nomor satu itu tuh ada 4 buah kapasitor dirangkai seperti pada gambar di samping. Jadi ini adalah gambar di samping, itu tuh gambar rangkaian kapasitornya. Kapasitor pertama itu tuh memiliki kapasitansi 3 mikrofarad. Oke, kita tulis dulu diketahuinya kali ya. Jadi yang diketahui kapasitansi kapasitor yang pertama itu tuh adalah 3 mikrofarad. Nah, sebenarnya teman-teman boleh kalau mau langsung ubah ke farad atau mau didiemin dulu kayak gini juga boleh gitu ya. Kita diemin dulu aja agar nanti perhitungannya enggak yang terlalu memusingkan gitu. Lalu ada kapasitor kedua yang dia tuh kapasitansinya 6 mikrofarad. Kapasitor ketiga memiliki kapasitansi sama dengan kapasitor keempat, berarti C3 sama dengan C4, yang mana nilainya adalah 1 mikrofarad. Dirangkaikan seperti pada gambar di atas dan dihubungkan pada sumber tegangan, berarti ini tegangan totalnya adalah 6 volt. Nah, yang ditanyakannya lumayan banyak ya, tapi gak apa-apa, kita bahas satu persatu. Jadi yang ditanyain itu adalah besar kapasitas pengganti, berarti kita cari C totalnya. Lalu yang kedua adalah besar muatan pada kapasitor, mungkin ini muatan totalnya ya yang ditanyain. Yang C itu tuh beda potensial pada masing-masing kapasitor, karena ada 4 kapasitor, berarti V1, V2, V3, dan V4 yang ditanyain di C. Kemudian yang D itu tuh adalah besar energi pada masing-masing kapasitor, berarti W1, W2, W3, dan W4. Dan yang terakhir, yang E, itu tuh adalah besar energi total pada rangkaian, berarti W totalnya berapa. Nah, sebelumnya ada satu hal yang harus diperhatikan, itu tuh adalah saat kapasitor dirangkai seri, maka yang sama pada rangkaian tersebut itu tuh adalah muatannya. Jadi muatannya akan sama besar. Contohnya di sini yang dirangkai seri itu adalah C1 sama C2. Jadi kalau kita tahu muatan C1 itu tuh nilainya bakal sama dengan si C2. Terus kalau misalnya dirangkai secara paralel, yang sama tuh adalah tegangannya. Tegangannya akan sama. Jadi misalnya kita tahu V3 atau tegangan di muatan ketiga adalah 2 volt misal. Berarti tegangan di yang keempat juga sama-sama 2 volt. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan cari C totalnya. Kita tulis di sini deh ya. Langkah pertama, kita akan jawab pertanyaan pertama yaitu kita cari C total. Sebelumnya jangan gini deh ya nulisnya. Oke, jadi kita tuh sekarang mau jawab pertanyaan yang A, yaitu yang A tuh adalah cari C total. Nah, tapi untuk cari C total itu tuh ada dua langkah sebetulnya. Pertama, kita akan cari dulu CP, yaitu CP itu untuk C3 dan C4. CP itu apa? CP itu adalah kapasitas pengganti untuk rangkaian paralel. Nah, kalau paralel itu tuh tinggal dijumlahin aja. Berarti CP itu adalah C3 ditambah dengan C4. C3 sama C4 nilainya sama ya. Tadi 1, berarti 1 tambah 1. Sorry. Bentar. 1 ditambah 1 berarti CP-nya itu akan sama dengan 2. Satuannya adalah mikrofarad. Kalau teman-teman pengen ubah satuannya ke dalam farad berarti jadi 2 kali 10 pangkat min 6 farad gitu. Nah, CP ini itu adalah kapasitas pengganti di rangkaian kapasitor paralel. Berarti nanti kalau kita gambarin ulang, gambarnya itu jadi kayak gini teman-teman. Nah, ini C1, ini C2, ini adalah CP yang udah kita gabungin antara C3 sama C4. Ini adalah tegangannya biasa kayak gitu ya. Nah, sekarang yang kedua kita bisa nih cari C total. Cari C total yang merupakan rangkaian seri antara C1, C2 sama si CP. Kalau seri berarti rumusnya adalah 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Berarti 1 per C total sama dengan C1-nya tuh tadi adalah 3 ya. Berarti 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah C3-nya tuh
sorry, CP ya, bukan C3. Oke, kita ganti dulu, ini adalah CP ya, yaitu 1/2 ya. Kita ambil yang satuannya mikrofarad dulu biar seragam sama yang lain. Nah, ini bisa kita samain penyebutnya pakai angka 6. 6 bagi 3 adalah 2, kali 1 juga 2, tambah 6 bagi 6 1, 1 kali 1 1, 6 bagi 2 adalah 3, kali 1 adalah 3. Berarti 1 per C total itu tuh adalah 2 tambah 1 3 tambah 3 6, jadi 6/6. Nah, ini kita tuh pengen tahu C total doang kan, berarti yang ini boleh dijungkir, ini juga boleh dijungkir. Jadi nanti hasilnya tuh C total per 1, ini 6/6 ya, dijungkir juga tetap 6/6. Maka C totalnya adalah 1, ingat satuannya mikrofarad. Kalau mau diubah ke dalam farad berarti 10 pangkat min 6 farad. Gitu, oke ini adalah C totalnya ya. Yang ketiga, yang B kita tuh mau tahu muatan total. Oke, yang B kita akan, yang B kita akan cari Q total. Rumusnya sebenarnya cuma satu sih. Q itu adalah C dikali V. Berarti kalau mau tahu Q total, rumusnya adalah C total dikalikan dengan V total. Gitu. Berarti Q total sama dengan C total tadi udah dicari 1 ya, 1 mikrofarad. Atau kita ubah, gak usah lah. Kita tulis 1 aja ya. V totalnya itu adalah 6 volt tadi. Nah, berarti Q total adalah 1 kali 6, yaitu 6. Satuannya tapi mikro kolom, bukan kolom. Yang mana kalau teman-teman biasa ya kayak tadi pengen diubah ke kolom, jadi 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Gitu. Terus yang keempat, yang jawaban C, itu tuh adalah beda potensial. Berarti kita cari V1, cari V2, cari V3, dan cari V4. Oke, dari mana sih kita harus tahu cari ini masing-masing? Kita lihat lagi ke gambar, teman-teman. Nah, kita lihat ke gambar ini ya. C1, C2 sama CP itu tuh dia dirangkai secara seri. Yang mana kalau seri itu lihat lagi di tadi yang udah kita jelasin muatannya bakalan sama. Berarti kita tahu ya kalau misalnya Q total yang udah kita cari tadi, oke, Q total tuh bakalan sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q di rangkaian paralel gitu. Bukan Q3 Q4 ya, tapi Q rangkaian paralel gitu yang udah kita gabungin tadi. Nah, karena udah gampang gini, asik gampang. Kita bisa cari V1, V2 sama VP-nya. Oke, berarti langkah yang pertama nih kita cari V1 dulu deh ya, kan kita tujuannya mau nyari V1, V2, V3, V4. Ingat tadi rumus Q itu adalah C kali V. Berarti Q1 sama dengan C1 dikalikan V1. Q1-nya itu tuh sama kayak tadi yaitu 6 mikrokolom kan. Berarti Q1-nya 6, C1 tuh kapasitor yang pertama berarti 3 dikali V1. Ini kayak gini aja ya biar nggak terlalu jauh gitu. Sekarang 3-nya tinggal pindah ruas jadi 6/3 sama dengan V1. 6 dibagi 3 adalah 2, maka V1 itu adalah 2 volt. Nah, ini satuannya udah betul volt, enggak jadi mikrovolt gitu ya. Karena lihat di sini satuan Q yang kita gunain dalam satuan mikro, terus satuan C atau kapasitor juga sama ya dalam mikro. Jadi udah mikronya dapat kita coret, jadi V1-nya adalah 2 volt. Oke, sekarang kita lanjut ke yang V2. Langkah yang kedua, berarti di sini kita akan cari V2. Nah, untuk V2 sebenarnya dia langkahnya sama. Berarti kan tadi tuh Q2 sama dengan C2 kali V2. Ya, jadi harus seragam ya. Kalau Q-nya Q2, maka C-nya juga C2 dan V2. Nah, Q2-nya tadi tuh sama kayak si Q total yaitu 6. Berarti 6 sama dengan C2-nya tuh adalah berapa tadi ya? 6 juga dikalikan dengan V2. Nah, 6-nya tinggal pindah ruas. Jadi 6/6 sama dengan V2. 6 bagi 6 adalah 1. Oke, berarti V2-nya adalah 1 volt. Nah, di sini yang mungkin akan teman-teman sedikit bingung adalah bagaimana cara nyari eh, tegangan di rangkaian paralel gitu ya. Nah, sebenarnya tidak usah bingung. Kita cari dulu VV. Cari VP.
atau tegangan di rangkaian paralel total. Yaitu kan rumusnya QP sama dengan CP dikali VP kan, gitu. QP-nya tadi udah kita sorry, QP itu udah kita temukan tadi nilainya yang ini kan, 6. Sorry teman-teman. Nah, ini kan 6 kan QP tuh. Kita lanjut berarti QP-nya 6, CP-nya tuh yang ini yang 2 tadi, berarti 2 dikalikan dengan VP, maka 6 bagi 2 sama dengan VP, 6 bagi 2 adalah 3. Nah, jadi si VP-nya adalah 3 volt. Nah, lihat lagi ke sini teman-teman. Kalau misalnya dirangkai paralel, maka tegangannya bakalan sama besar. Jadi V3 sama V4 itu tuh bakalan sama besar dengan si VP, yaitu 3 volt. Gitu ya. Jadi bisa kita simpulin dulu nih, V1-nya tadi yang udah kita cari adalah 2, terus V2-nya 1, dan V3-nya adalah 3. Oke, kayak gitu. Oke, ini selesai ya yang pertanyaan nomor C. Sekarang kita ke nomor D, yaitu cari W1, W2, W3, W4. Oke. Langkah yang D itu kita cari W1, W2, W3, dan W4. Nah, ini rumusnya cuma satu sebenarnya, enggak cuma satu, ada banyak sih teman-teman ya. Ini bebas sebenarnya teman-teman mau pilih yang mana. W itu rumusnya bisa setengah dikali QV gitu ya boleh. Atau bisa juga setengah dikalikan dengan Q per C kuadrat. Atau bisa, Q kuadrat per C ya. Sorry ya. Bisa setengah Q kuadrat per C, atau bisa juga setengah dikalikan dengan CV kuadrat. Gitu. Oke, ini bebas sebenarnya teman-teman pengennya pakai yang mana, mau QV, mau Q kuadrat per C, mau CV kuadrat juga boleh. Tapi kayaknya akan lebih gampang itu tuh pakai CV kuadrat ya sih. Kenapa? Karena C 1, 2, 3, 4 kan udah diketahui masing-masing ya. Terus si V-nya juga udah kita ketahui di tadi V1, V2, V3, V4. Jadi lebih gampang pakai itu ya. Oke, berarti langkah ke-1 kita bisa cari W1 dulu. W1 rumusnya sama berarti tinggal setengah dikali C1 kali V1 kuadrat. Berarti setengah kali, nah C1 sekarang yang kita pakai itu tuh adalah yang udah konversi ke farad teman-teman. C1 kan 3 ya, berarti yang kita pakai adalah 3 kali 10 pangkat min 6. Lalu untuk V1-nya itu tuh adalah yang udah kita cari tadi. Kita lihat V1-nya adalah 2. Oke, berarti 2 kuadrat ya berarti. Berarti W1 sama dengan setengah kali 3 kali 10 pangkat min 6. 2 dikuadratin adalah 4. Di sini 4 sama 2-nya boleh dicoret. Hasilnya adalah 2. 4 bagi 2 adalah 2. Berarti W1-nya adalah 2 kali 3, 6. Kali 10 pangkat min 6. Joule satuannya. Oke, yang kedua, cari W2. Sebenarnya ini teman-teman bisa lanjutin sendiri ya buat cari W2. Rumusnya sama berarti setengah kali C2 kali V2 kuadrat. Nah, C2-nya tuh berapa ya tadi ya? Kita lihat dulu ke atas. C2-nya 6. Berarti 6 dikali V2-nya tuh berapa ya tadi? Sorry ya teman-teman. V2-nya itu adalah 1. Oke, berarti ini 6 kali 10 pangkat min 6 dulu ya. 10 min 6 kali 1 kuadrat. Oke, berarti W2 sama dengan, ini juga sama boleh dicoret. 6 dibagi 2 adalah 3. Berarti ini tuh adalah 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 1 kuadrat adalah 1. Berarti W2-nya adalah 3 kali 10, sorry ini 2 ya. 3 dikali 10 pangkat negatif 6 Joule. Nah, W3 sama W4 sebetulnya bakalan sama. Kenapa bakalan sama? Karena C sama V-nya nilainya sama. C-nya kan sama-sama nilainya 1 ya. V-nya juga sama-sama nilainya adalah 3. Tapi kalau mau dicari boleh aja sih. Oke, berarti ini habis ya. Kita ke atas ya, teman-teman. Di sini. Langkah yang ketiga berarti kita cari si W3-nya ya. W3-nya berarti tadi rumusnya adalah setengah dikali, kita tuh pakai yang mana ya? Pakai yang C kali V ya, C3 dikali V3 kuadrat. Kita pakai CV kuadrat ya, setengah CV kuadrat, betul gak? Ya.
Ya, oke, sorry. Oke, berarti W3 sama dengan setengah, C3-nya pakai 1, berarti 1 kali 10⁻⁻6. V3 yang udah kita cari tadi adalah 3, berarti 3 kuadrat. W3 sama dengan setengah kali 1 ya, setengah ya, kali 10⁻⁻6. 3 dikuadratin adalah 9. 9 dibagi 2 adalah 4,5 kali 10⁻⁻6 joule. Gitu. Satu lagi. Yang keempat, kita akan cari W4-nya. Nah, W4-nya gimana? W4-nya berarti sama ya sebetulnya, setengah kali C4 kali V4 kuadrat. Berarti W4 sama dengan setengah, C4-nya 1 sama 1 kali 10⁻6, V4-nya juga sama yaitu 3. Berarti W4 sama dengan setengah kali 1 adalah setengah, kali 10⁻⁻6, 3 kuadrat adalah 9. 9 dibagi 2 adalah 4,5 kali 10⁻⁻6 joule. Oke, ini selesai yang part D. Sekarang part E-nya adalah cari W total. Cari W total. Rumusnya sama sebetulnya teman-teman, yang ngebedain itu adalah C-nya pakai C total, V-nya juga pakai V total. Berarti setengah kali C total dikali V total yang dikuadratin. Gitu aja. Nah, C total kan udah kita cari ya di yang pertama tadi. C totalnya adalah ini, 10⁻⁻6. Berarti setengah kali 10⁻⁻6. V total yang udah diketahui dari soal adalah 6. Berarti 6 dikuadratin. Berarti W total sama dengan setengah kali 10⁻⁻6 kali 6 kuadrat adalah 36. 36 bagi 2 adalah 18 ya berarti. Berarti 18 kali 10⁻⁻6 joule kayak gitu. Udah deh berarti ya. Berarti gak usah kita simpulin ya terlalu panjang. Yang penting tadi pasti kalian ngikutin. Jadi kita udah cari poin A, B, C, D, E dan ya beginilah jawabannya. Sebetulnya nggak yang terlalu sulit kayak gimana. Yang mungkin akan rada ngebingungin tuh adalah gimana cara kita cari Q sama P-nya. Sama V-nya kayak gitu. Kayak makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.